Mas dada resik lu vlog, lu YouTube dada resik. Woi, kapal berjalan deh. Yo mas bro, bertemu lagi dengan saya Saono nih, motovlog. Nah, sekarang saya lagi di parkiran kampus tercinta, kampus Ungu. Ya habis kampus, ujian terakhir. Nah sekarang mau jalan-jalan sambil ngevlogging bahas tentang tips memilih knalpot racing wanjay. Yuk, bismillah. Ya mohon maaf sebelumnya nanti kalau misalkan suaranya dari mic eksternal ini, suara rekaman agak sedikit berisik dan mengganggu telinga Anda, jadi mohon maaf karena saya belum upgrade mic eksternal mas bro. Ya, dan sekarang kita jalan-jalan ke arah Magu aja. Ya, untuk motovlog kali ini saya bakalan bahas tentang tips memilih knalpot racing buat mas bro sekalian yang cari referensi buat bagaimana cara memilih knalpot racing yang bagus ya, buat mesin, tampilan juga, terus buat apa ya, performa. Nanti saya bakal bahas di sini. Oke, langsung aja yang pertama. Untuk yang pertama kita mulai dari mana ya, bagian leher depan ya, yang header yang dekat sama mesin. Jadi untuk memilih knalpot racing dengan header yang bagus, yang bisa nambah performa jelas pastinya, itu ada caranya tersendiri mas bro. Jika kalian ingin milih header dari knalpot racing, itu usahakan untuk bagian tekukan leher itu dari di knalpot racing kan biasanya dari mesin itu nekuk ke sini. Nah pas tekukan sini usahakan nggak ada area yang menyempit ya. Jadi kebanyakan knalpot racing yang pastinya belum ada riset jelas, yang bikinnya asal-asalan itu pasti ada tekukan. Jadi ada bagian pipa yang menyempit. Nanti bakal saya sertain videonya, saya kasih tahu videonya di sini. Jadi yang dinamakan tekukan leher mas bro, itu tepatnya berada di sini. Tekukan leher yang saya bilang menyempit tadi. Jadi kalau misalkan sini itu udah menyempit, itu bakalan menghambat performa mesin kalian. Jadi ya bakal menghambat performa. Terus keluaran juga kurang bagus. Jadi usahakan cari sini yang rata mas bro, jadi nggak ada sendi yang menyempit. Ya seperti itulah kira-kira mas bro. Jadi bagian itu jangan sampai menyempit ya, karena itu bisa menghambat performa atau keluaran gas buang, dan yang pastinya bakal menghambat buat tenaga mesin nanti ya, tenaga keluaran. Dan untuk yang kedua, cara pemilihan pipa secara keseluruhan itu penting. Jadi untuk kalian yang pengen apa ya, misalkan pengen mempercantik tampilan knalpot kalian, itu ada beberapa pilihan pipa sebenarnya dari knalpot racing itu. Itu ada yang dari bahan galvanis, stainless, dan ada lagi juga dari titanium. Jadi kalian bisa pilih ketiga bahan tersebut. Tapi di sini saya sarankan untuk kalian memilih knalpot dengan bahan stainless atau titanium untuk mempercantik tampilan ya bro. Jadi kalau untuk stainless itu nggak cepat karat, dan untuk titanium itu dia lebih kelihatan padat berisi lah. Jadi karena finishingnya ngedoff, jadi lebih padat. Yuk lanjut dulu. Dan untuk bahan yang pakai galvanis itu saya tidak menyarankan buat kalian yang ngejar tampilan, karena kan bahan galvanis itu dia lebih cepat kusam, lebih cepat berubah warna karena karat. Jadi untuk tampilan ya antara stainless dan titanium. Atau kalian bisa milih, kalau pengen tampilan yang titanium, itu ada bahan stainless dengan finishing titanium stainless bro. Seperti contohnya Proliner itu pakai bahan stainless tapi finishing stainless dari titanium.
Dan yang sekarang yang ketiga itu saya kasih tips tentang pemilihan inlet atau inlet antara sambungan leader dengan silencer. Jadi setiap knalpot racing itu pasti memiliki inlet yang berbeda, Mas Bro. Saya saranin untuk motor dengan cc 150 ke atas itu Mas Bro sekalian menggunakan inlet dengan ukuran 50 mm. Jadi nanti bakal saya tunjukin inlet itu seperti apa. 50 mm, dan untuk 150 cc ke bawah itu biasanya menggunakan inlet dengan ukuran 30 mm. Kalau kalian pakai 30 mm pada mesin 150 cc itu selama yang saya rasakan tenaga bakalan kehambat. Untuk bagian inlet dari knalpot racing bakal saya kasih tahu ke kalian pada video berikut ini. Untuk bagian inlet itu yang dibilang inlet itu yang bagian sini. Jadi ini merupakan inlet dari knalpot racing. Ini silencer, ini leher, dan kelihatan nggak ya? Yang terpenting buat motor dengan knalpot racing, terutama motor injeksi, cari yang ada spek sensor O2 nya. Jadi kalau motor kalian ada sensor O2, jadi usahain kalian buat cari knalpot yang menggunakan sensor O2 pada lehernya. Ya, dan itulah Mas Bro. Jadi kalian harus tentuin inletnya itu. Karena jika kalian beli knalpot racing, misalkan nggak langsung full system ya, kalian beli misalkan leher dulu atau silencernya itu, nanti kalian harus pasti beli inletnya berapa. Dan kalau kalian beli silencer itu juga harus pastiin inletnya berapa, jadi biar sama-sama kepasang. Jadi contohnya kalau kalian beli leher dengan ukuran inlet 50 mm, sedangkan silencer yang kalian beli itu ukuran inlet 30 mm, itu yang pastinya nggak bakalan masuk, Bro. Oke, lanjut. Dan sekarang yang keempat itu tentang cara pemilihan knalpot yang disesuaikan dengan cc motor kalian. Jadi beberapa tipe knalpot khusus buat yang seneng modif itu setiap cc pasti berbeda, Bro. Jadi contohnya kalian punya Vixen. Untuk Vixen kan cc standar 150 cc ya. Jadi kalian bisa pakai knalpot dengan 100 cc 150. Jadi untuk Vixen kalian yang misalkan udah dioprek, misalkan contoh 185 cc. Jadi kalian harus milih knalpot dengan cc yang 185 juga. Meskipun merek sama, bubuk sama, tapi kadang pihak produsen knalpot dia membuat untuk mesin yang berbeda-beda. Dan sekarang yang kelima. Yang kelima itu tentang pemilihan silencer. Jadi jika kalian memilih knalpot racing itu pahamilah karakter silencer yang kalian beli. Jadi ada silencer pendek dan silencer panjang. Tahu saya untuk silencer pendek itu dia buat ngejar putaran bawah. Dan untuk silencer panjang dia itu ngejar putaran atas, Mas Bro. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ya. Buat kalian yang suka ngejar putaran bawah, pastikan kalian pilih silencer dengan ukuran pendek. Oke, lanjut Bran. Untuk kalian yang pengen putaran atas, itu coba kalian pilih silencer dengan ukuran yang lebih panjang. Untuk silencer panjang itu biasanya ukuran 25 cm ke atas, dan untuk silencer pendek itu biasanya 25 cm ke bawah, Bro. Dan tips yang gak kalah penting lagi, Bro, dalam memilih knalpot racing, itu pastikan kalian sudah memilih knalpot racing dengan merek yang sudah terdaftar, sudah di riset, dan terbukti jelas produk dan keawetannya. Jadi saya nggak saranin kalian buat beli knalpot KW atau knalpot palsu atau knalpot replika itu, Bro. Jadi knalpot itu biasanya nggak ada riset. Selain itu dia juga cara pembuatan itu asal-asalan. Dan gimana ya, kualitas pun juga ya kita kurang tahu lah kualitas knalpot palsu atau KW itu. Yang paling banyak itu knalpot palsu dan KW dari produk luar negeri yang dibuat dari salah satu daerah tertentu lah. Ya saya nggak perlu jelasin, pasti kalian udah tahu.
Jadi saya tidak saran kalian buat beli knalpot dengan merek palsu atau KW bro. Woi, kapal berjalan deh. lanjut. Terkena virus Om Andre ini. Nah ini abeng knalpot dari Jogja, dia juga bagus lah tentang pembuatan knalpot. Dan saran selanjutnya, carilah knalpot atau brand knalpot yang sudah jelas meriset knalpotnya. Jadi biasanya knalpot yang sudah jelas brandnya, sudah pasti hak patennya, itu biasanya mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pemasaran di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri bro. Jadi biasanya mereka itu melakukan riset ya, itu melalui mesin dyno. Nanti bakalan dicek seberapa besar tenaga yang dihasilkan dari knalpot tersebut, bagaimanakah putaran atas, bawah, dan menengahnya, dan lain-lain. Pokoknya udah canggih lah, jadi gak asal-asalan buatnya. Sekalian saya kasih contoh ya, untuk beberapa merek knalpot lokal yang mereka sudah dari riset, sudah terjamin kualitas, dan sudah pasti produknya udah ada paten. Itu banyak kok bro, jadi kalian nggak perlu beli KW luar negeri yang harganya hampir sama dengan knalpot ori dari dalam negeri. Itu ada beberapa brand atau merek knalpot, dari ada Proliner, ada CLD, ada Airman, ada Prospeed, ada Syaduk yang dari Purbalingga, ada juga Galvin dari Purbalingga juga, dan masih banyak lagi lah bro. Jadi daripada kalian beli produk KW luar negeri atau produk tiruan dari luar negeri, itu mending kalian beli knalpot ori ya. Ya kita belajarlah buat mencintai produk dalam negeri bro, jangan beli produk tiruan atau produk palsu, karena knalpot ori dalam negeri itu nggak kalah bagus dengan knalpot luar negeri bro. Jadi ya udah gitu aja ya vlog dari saya tentang tips memilih knalpot racing, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe Saonone Motovlog, dan jangan lupa buat follow Instagramnya @saonone_motovlog, nggak pakai spasi. Dan selamat siang, see you next time, and I am Saonone Motovlog is out. Wahai Karisma Rider.